Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Andita Citrasari dari kelas 01 HUKE 003 dengan NIM 221010250414. Di sini saya akan mempresentasikan anti korupsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang saya ambil dari modul pertemuan 5 dengan dosen pengampu Bapak Fikri Jamal SHMH. Sini saya dari kelompok 5. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas. Yang pertama ada kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercayai dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu, jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Yang kedua ada kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus, di masyarakat sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Yang ketiga ada kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri atau mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Yang keempat ada kedisiplinan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Yang kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau suatu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Yang keenam ada bekerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target, akan tetapi bekerja keras akan menjadi
tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia. Yang ketujuh, ada sederhana. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Yang ke-8 ada keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri, dan dimanapun dan dalam kondisi apapun seringkali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Yang ke-9 ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Prinsip-prinsip anti-korupsi. Di sini ada prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Kewajaran, 4. Kebijakan, 5. Kekontrol kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.